tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300.000. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, kali ini kita akan lanjut mengenai bantuan pemerintah, yaitu bansos sembako teman-teman. Dimana di tahun depan, untuk wilayah di Indonesia itu tidak akan ada lagi bantuan sembako. Itu akan diganti dengan bantuan tunai teman-teman. Apa alasannya? Dan bagaimana skemanya, lalu juga berapa jumlah uang tunainya, kita akan bahas pada video kali ini. So, seperti biasa, buat teman-teman yang baru nonton atau mungkin baru join dan belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali input update seputar bantuan pemerintah juga selain prakerja, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga nyalakan loncengnya, saya jamin kalian gak akan ketinggalan input update dari channel ini yang pastinya akan berguna buat teman-teman semua. So, buat teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah, teman-teman, ini beritanya tanggal 17 Desember kemarin, teman-teman, di mana dari pemerintah, khususnya pemerintahan di DKI Jakarta dan Jabodetabek, itu sudah sepakat, dan juga dengan Kementerian Sosial yang sekarang, untuk bantuan sembako itu ditiadakan, teman-teman, jadi sudah tidak ada lagi, akan diganti dengan bantuan uang tunai. Ini kemungkinan juga karena kemarin sempat menteri sebelumnya itu tersandung kasus korupsi dikarenakan ada celah, karena dengan sembako itu mereka bisa buat dealing untuk ke vendor pihak ketiga. Jadi ada kesempatan untuk mereka ngambil keuntungan pribadi dengan cara memberikan bantuan sembako, teman-teman. Jadi sekarang diubah ke bantuan tunai. Untuk lengkapnya kita akan bahas di sini. Nah, pemerintah Provinsi DKI sepakat mengganti bantuan sosial atau bansos kebutuhan pangan diganti menjadi bantuan tunai dengan nilai bantuan sebesar Rp300.000, teman-teman. Jadi lumayan ya untuk bantuannya, dan ini juga untuk per keluarga, teman-teman. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kesepakatan ini diambil saat Pemprov DKI melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PKM Muhadjir Effendi. Kemudian, bantuan yang akan dimulai pada Januari hingga Juni 2021 akan ditransfer melalui Bank DKI atau PT Pos Indonesia. Karena ini fokus untuk di wilayah Jabodetabek, teman-teman. Jadi akan ditransfer melalui Bank DKI atau melalui PT Pos Indonesia. Sementara, untuk jumlah penerima bantuan tunai 2021, Riza mengatakan kemungkinan akan berkurang. Alasannya, sebagian warga DKI telah memulai kembali aktivitas yang menggerakkan perekonomian. Jadi dibandingkan tahun ini dan juga tahun depan, itu jumlahnya akan berkurang, teman-teman, karena dianggap mungkin oleh pemerintah itu sudah cukup banyak yang recovery, jadi sudah bisa bekerja dan dapat penghasilan. Jadi tidak perlu sebanyak kemarin untuk jumlah atau penerima dari bantuan ini, teman-teman. Maksudnya benar ya, sudah mulai bangkit untuk ekonomi di Jabodetabek dan juga di sekitarnya. Lalu juga untuk Indonesia secara umum, teman-teman. Kemudian, pada tahun 2020, jumlah penerima manfaat bansos di DKI sebanyak 2,4 juta kepala keluarga. Jumlah itu dibagi 1,3 juta kepala keluarga tanggungan Kementerian Sosial dan 1,1 juta kepala keluarga tanggungan Pemprov DKI. Kemungkinan jumlahnya menurun karena sudah banyak yang warga Jakarta yang alhamdulillah bisa dapat bekerja kembali. Bagi warga Jakarta yang tidak memiliki akun rekening dari Bank DKI, Riza menyebutkan teknis itu akan didaftarkan oleh Dinas Sosial atau pihak Bank DKI, nanti akan didaftarkan oleh Dinas Sosial dan Bank DKI. Jadi teman-teman yang nggak punya rekening, jangan khawatir, akan disiapkan oleh pihak Pemprov DKI dan juga Jabodetabek, teman-teman. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Menteri Sosial, Pak Muhadjir Effendi, mengatakan pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek berupa bantuan sosial tunai atau BST pada tahun depan di 2021. Dengan skema teknis yang masih harus koordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian juga beberapa terkait seperti juga Bank DKI, teman-teman. Kemensos memberikan bansos untuk warga Jabodetabek berupa paket sembako senilai Rp300.000, namun paket itu rupanya yang digunakan sebagai modus korupsi bagi Juliari Batubara saat menjadi Menteri Sosial. Karena itulah, mereka sekarang berbenah agar tidak terulang lagi, teman-teman. Jadi, tempat kecil yang mungkin jadi tempat korupsi bisa diubah dan diganti menjadi hal yang lebih bermanfaat dan juga langsung lebih tepat sasaran, teman-teman. Sementara untuk bansos di luar DKI Jakarta, di luar Jabodetabek juga, yakni bansos reguler dan jaring pengaman sosial COVID-19 tetap dilakukan seperti biasa.
Jadi untuk di luar Jabodetabek itu masih berupa sembako teman-teman. Jadi mungkin akan bertahap ya, tapi untuk awal Jabodetabek akan menjadi contoh bantuan itu diubah menjadi bantuan tunai teman-teman. Untuk kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT, jumlahnya mencapai 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Selanjutnya untuk program Keluarga Harapan atau PKH yakni 10 juta KPM, sedangkan BST khusus penanganan COVID-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT desa sekitar 7,8 juta KPM atau keluarga penerima manfaat teman-teman. Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berupa jumlah per bulan KPM untuk sementara adalah 2.000. Tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp3.000. Itu info dari PLT Menko Perekonomian teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya juga menerima kartu sembako, kemudian juga terima manfaat bantuan non-tunai, itu untuk daerah Jabodetabek, itu di tahun depan akan berubah wujud teman-teman. Jadi bantuan tunai. Jadi juga saya harapkan dengan bantuan tunai lebih tetap sasaran, lebih tepat sasaran, dan juga lebih praktis teman-teman. Jadi tidak salah rebutan dan juga mengurangi kontak dengan si pemberi bantuan. Jadi buat teman-teman juga yang belum punya akun rekening, nanti akan dibantu dan juga bisa dikirimkan melalui PT Pos Indonesia. Jadi jangan khawatir teman-teman. Dan juga yang menarik adalah nyata nanti di tahun depan itu jumlahnya akan berkurang. Karena dirasa untuk yang penerima bantuan tahun ini dan tahun depan itu akan sedikit karena tahun depan kemungkinan besar sudah banyak yang bekerja dan juga berpenghasilan. Jadi nggak perlu semuanya yang tahun ini dapat itu akan dapat di tahun depan. Jadi buat teman-teman yang merasa masih perlu bantuan, kalian coba update data kalian di RT RW setempat agar sampai kalian dihapus untuk kepesertaan dari bantuan baik sembako, PKH ataupun juga bantuan non tunai teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman itu update-nya, semoga manfaat dan juga semoga dengan ini juga kasus korupsi bisa kita kurangi, kita tekan teman-teman. Jadi nggak ada lagi kasus korupsi dari dana bantuan yang sebenarnya sangat berguna dan ditunggu-tunggu oleh warga Indonesia teman-teman. Jadi sangat disayangkan, tapi semoga setelah ini jadi efek jerah juga buat kementerian lain agar jangan sampai mereka menyelewengkan dana yang harusnya untuk rakyat tapi dipotong untuk kepentingan pribadi teman-teman ya. Jadi itu infonya, semoga manfaat. Jadi buat teman-teman seperti biasa, buat yang suka video silahkan kalian like, dan manfaat silahkan kalian share ke seluruh sosial media teman-teman. Jadi banyak yang tahu dan terbantu dan mereka aware. Oke, tahun depan jadi nggak ada lagi sembako, beras atau minyak, tapi berupa uang mencapai 200 sampai 300.000 untuk khusus untuk di wilayah Jabodetabek. Lalu untuk yang di luar itu sepertinya masih akan normal menggunakan juga sembako teman-teman. Jadi itu aja. Kalau ada question, jangan ragu, silahkan komen di bawah. Kalau ada info penting dan juga mengenai bantuan pemerintah, silahkan kalian juga komen di bawah teman-teman. Dengan kalian komen sebanyak-banyaknya, akan banyak informasi yang kita dapatkan teman-teman, kita saling berbagi dan juga sharing di sana. Dan jika ada bantuan lain yang ingin saya bahas, silahkan kalian juga komen di bawah teman-teman. Oke? Jadi itu aja. Dan terakhir, buat yang belum subscribe sama Remain lagi, silahkan kalian subscribe teman-teman. Dan jangan loncengnya, karena saya jamin nggak akan rugi sama sekali. Karena akan banyak informasi penting seputar penuntut ini yang pastinya akan guna buat teman-teman semua. Dan dengan subscribe, kalian sudah support channel ini agar makin berkembang dan saya pun makin semangat upload video mengenai bantuan pemerintah teman-teman. Oke, jadi itu aja. Kalau salah mohon maaf dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah.